Tujuan sebelum ini agar teman-teman semua dapat memahami pengertian tentang kebutuhan dasar manusia, tidak kebutuhan Maslow, pola-pola yang teman-teman kenalan dalam asuhan perawatan, serta perawat dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Mengapa kemudian akan berjalan selama 3 bulan. Sampai yang disampaikan dari saya jelas. Waktu 30 menit ya, oke. Nah, sebelum kita mulai, siapa sih di sini yang udah pernah dengar dengan kata kebutuhan dasar manusia? Kalau udah tahu, silakan angkat tangan dan dijelaskan. Aku, menurut saya KBM adalah kebutuhan yang harus dipenuhi manusia agar bisa tetap bertahan hidup dan hidup sehat, seperti makan, minum, dan istirahat. Itu menurut saya. Ada lagi? Saya ingin menambahkan selain kebutuhan fisik, menurut saya kebutuhan dasar manusia juga mencakup kebutuhan psikologis seperti rasa aman dan rasa sayang. Ada lagi? Saya pernah baca kebutuhan manusia itu tersusun bertingkat dari yang paling dasar kayak makan dan minum sampai kebutuhan yang lebih tinggi yang bawah harus terpenuhi dulu baru bisa naik ke atas. Ada yang bisa menambahkan lagi selain tiga? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ya. Dari jawaban teman-teman tuh kita udah sangat tahu nih, soal jawaban sudah tepat. Dan itu juga ini materi kita hari ini ya. Dan sekarang kita kasih kesempatan nih dari Guru Kasawa untuk membahas lebih dalam. Oke, baik. Sekarang kita akan masuk ke dalam materi. Materi untuk yang ini adalah pertama pengertian kebutuhan dasar manusia atau yang disebut dengan KDM. Nah, dari KDM itu sendiri adalah kebutuhan penting yang harus dipenuhi agar seseorang dapat hidup sehat dan nyaman, baik secara fisik maupun mental. Kebutuhan ini dimiliki oleh semua orang tanpa membedakan usia, jenis, atau hal apapun. Jadi setiap manusia itu mempunyai kebutuhan dasar ya, tidak dibedakan sama sekali. KDM sendiri itu bersifat universal, jadi tidak memandang tanpa terkecuali, tidak peduli atas usia, jenis kelamin. Dalam perawatan, KDM itu jadi dasar kita saat melakukan pengajian dan menegakkan diagnosis. Jadi dalam perawatan, kalau kalian menegakkan diagnosis atau pengajian, kita membutuhkan kebutuhan dasar manusia. Masalah kesehatan itu muncul ketika seseorang itu tidak terpenuhi kebutuhannya. Paham? Oke, jadi intinya kebutuhan dasar manusia itu mencakup semua kebutuhan yang dasar yang harus dipenuhi untuk menjaga keseimbangan hidup manusia. Kita lanjut materi selanjutnya ya. Untuk materi kedua yaitu kita ada hierarki kebutuhan dasar manusia menurut Abraham Maslow. Nah, di sini menurut dari KDM Abraham Maslow menjadi 5 tingkatan. Tingkat yang pertama yaitu kebutuhan fisiologis. Apa sih kebutuhan fisiologis itu? Kebutuhan fisiologis ini mencakup oksigen, cairan, nutrisi, eliminasi dan tidur, serta keseimbangan sumber tubuh. Nah, ini itu selalu menjadi prioritas utama dalam kebutuhan dasar manusia. Karena kalau kebutuhan fisiologis ini tidak terpenuhi, maka nyawa pasien langsung terancam. Kenapa terancam? Karena itu meliputi nutrisi, eliminasi, tidur, dan suhu tubuh. Yang kedua yaitu ada kebutuhan keselamatan dan keamanan. Apa sih keselamatan dan keamanan itu? Yaitu perlindungan dari bahaya fisik maupun psikologis. Contohnya kan nih, memasang bed rail untuk mencegah pasien jatuh, pengendalian infeksi, dan memberikan informasi yang jelas agar pasien itu aman. Yang ketiga, kebutuhan cinta dan rasa memiliki. Pasti di sini udah ada yang punya hubungan pacaran kan? Ayo, udah ada yang dulu. Ini termasuk kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan cinta dan rasa memiliki. Dan cinta dan rasa memiliki sendiri itu kebutuhan untuk diterima, dicintai, dan memiliki hubungan yang bermakna. Makanya keterlibatan keluarga dalam proses perawatan itu sangat penting. Itu sangat penting bagi pemulihan pasien. Karena dari kebutuhan cinta dan rasa memiliki ini
keempat, itu kebutuhan harga diri. Dari kebutuhan harga diri sendiri ini, keinginan untuk dihormati dan diakui. Kebutuhan harga diri ini adalah kebutuhan yang ingin dihargai dan diakui. Setiap manusia kan ingin dihargai, ingin diakui semua orang. Ini masuk kebutuhan dasar, kebutuhan harga diri. Tapi dalam Abraham Maslow, kebutuhan harga diri itu, perawat harus menjaga privasi pasien. Jadi kalau misalnya pasien ada sesuatu yang kalian harus bisa menjaga privasinya, tidak dibeberkan kemana-mana. Dan melibatkan pasien dalam keputusan terkait perawatannya. Jadi misalnya pasien itu mau mendapat perawatan apa, diusahakan disampaikan dulu ke pasiennya, jadi pasien itu tahu. Untuk tingkat yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri. Tingkat kelima ini, kondisi seseorang mencapai potensi penuhnya dalam perawatan. Itu berarti sudah pulih sepenuhnya, bisa dikatakan sembuh dan bisa kembali mandiri untuk menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Sebenarnya ada yang belum mengerti? Sudah. Untuk materi yang ketiga, ada 6 faktor utama yang mempengaruhi kebutuhan dasar manusia. Faktor yang pertama itu faktor biologis. Faktor biologis, kondisi kesehatan tubuh, usia, dan status fisik seseorang yang dapat mempengaruhi kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Misalnya nih, lansia butuh istirahat lebih panjang dan pasien yang sakit tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Faktor yang kedua, faktor psikologis. Faktor psikologis sendiri itu meliputi kondisi emosional, tingkat stres, rasa percaya diri, dan kesehatan mental yang dapat mempengaruhi semangat seseorang dalam memenuhi kebutuhannya. Yang ketiga ada faktor ekonomi. Faktor ekonomi, kondisi keuangan yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk memperoleh makanan bergizi, layanan kesehatan, dan tempat tinggal yang layak. Yang keempat ada faktor sosial budaya. Faktor sosial budaya yaitu nilai-nilai budaya, norma sosial, dan hubungan keluarga serta komunitas turut menentukan cara individu memenuhi kebutuhannya. Yang kelima ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan, kondisi lingkungan fisik termasuk ketersediaan fasilitas kesehatan dan keamanan lingkungan mempengaruhi pemenuhan kebutuhan amanan dan fisiologis. Yang keenam nih terakhir, faktor pengetahuan. Faktor pengetahuan itu tingkat pengetahuan seseorang tentang kesehatan mempengaruhi kemampuannya dalam mengenali dan memenuhi kebutuhannya, baik dari sendiri maupun orang yang dirawatnya. Oke, jadi keenam faktor itu saling berkaitan ya. Misal nih, ada salah satu aja yang terganggu, yang lain juga bisa ikut terganggu juga loh. Apakah semua paham? Oke, kita lanjut ke materi keempat ya. Untuk materi yang keempat, ada penerapan HDM dalam asuhan. Dalam praktik perawatan, kebutuhan dasar manusia diterapkan melalui proses perawatan yang terdiri dari 5 tahap, yaitu pengkajian, diagnosis, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Pada pengkajian, perawat mengidentifikasi kebutuhan pasien yang terganggu berdasarkan hierarki Maslow untuk menentukan prioritas. Contoh, pasien datang dengan sesak napas sekaligus tampak cemas, perawat harus memprioritaskan pemberian oksigen dulu, karena itu kebutuhan fisiologis yang paling mendesak. Setelah kondisi stabil, baru masalah psikologis ditangani. Untuk pada perencanaan, intervensi disusun sesuai prioritas. Pada implementasi, rencana itu dijalankan dan evaluasi perawat nilai apakah kebutuhan pasien sudah terpenuhi atau masih perlu penyesuaian. Jadi kalian kalau setelah melakukan implementasi, lalu step selanjutnya itu evaluasi.
pertama dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, pemberi asuhan. Perawat itu membantu pemenuhan kebutuhan dasar pasien yang tidak mampu mandiri seperti makan, mandi, mobilisasi, dan lain-lain. Perhatian fisik dan sentuhan terapeutik perawat sangat penting. Inilah yang disebut caring. Yang kedua, pendidik. Perawat memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga tentang cara memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri. Misalnya nih, mengajarkan teknik baku efektif atau latihan mobilisasi. Yang ketiga ada advokat. Apa sih advokat itu? Advokat itu sendiri perawat memperjuangkan hak pasien agar mendapatkan layanan kesehatan yang layak dan informasi yang lengkap untuk mengambil keputusan. Yang keempat ada konselor. Konselor itu perawat memberikan dukungan emosional bagi pasien yang mengalami kecemasan atau tekanan psikologis selama perawatan. Yang kelima ada koordinator. Koordinator ini perawat mengatur kolaborasi antara tenaga kesehatan dan dokter, ahli gizi, fisioterapis untuk memastikan semua kebutuhan pasien itu terpenuhi secara komprehensif. Nah, yang pernah saya menangkapnya teman-teman, karena sebelum materi sudah disampaikan, sebelum lanjut sesi diskusi, apakah ada pertanyaan? Pak, izin bertanya, gimana ya dengan pasien yang tidak memiliki keluarga atau jauh dari keluarga? Apakah peran perawat bisa menjadi pelatih hubungan emosional dan rasa memiliki yang seharusnya diberikan oleh keluarga? Terima kasih. Terima kasih sudah bertanya. Ya itu bisa ya. Perawat bisa membangun hubungan terapeutik yang baik berdasarkan dengan keluhan pasiennya, memberikan rasa aman dan baik secara fisik maupun emosional. Kalau pasien butuh dukungan yang lebih intensif, perawat ini bisa berkoordinasi dengan petugas sosial medis di rumah sakit. Jadi pasien itu nggak perlu merasa sendirian karena ada perawat dan anggota medis yang lain. Saya sebenarnya bagaimana cara perawat menyeimbangkan pemenuhan kebutuhan fisik dan psikologis di saat yang bersamaan, terutama kalau waktu dan tenaga sangat terbatas. Terima kasih sudah bertanya. Jawabannya adalah melakukan identifikasi dalam setiap tindakan, menggabungkan dua pemenuhan itu dalam satu tindakan. Contohnya, saat perawat membantu pasien mandi, perawat tidak hanya melakukan tindakan fisik, tetapi juga mengajak pasien berbicara dan mendengarkan keluhannya. Jadi dalam satu tindakan itu, kebutuhan fisiologis, keamanan, cinta, harga diri pasien itu bisa terpenuhi sekaligus. Mengerti? Iya, sekali. Oke, pertanyaan selanjutnya ya teman-teman, apakah ada yang ditanyakan lagi? Oke, sekarang kita masuk ke sesi diskusi dengan metode snowball untuk memperdalam pemahaman teman-teman nih mengenai faktor yang mempengaruhi kebutuhan dasar manusia. Kita membagi teman-teman menjadi dua kelompok. Yang pertama ada kelompok manusia dengan Risma, dan yang kedua ada Regina dan Amel. Nah, alur itu ada 3 tahap ya teman-teman. Tahap pertama, kegiatan kelompok secara individu selama 2 menit. Tahap kedua, diskusikan bersama kelompok dan serta biasanya. Tahap ketiga, sampaikan hasil diskusi kepada seluruh peserta. Untuk soalnya saya beri. Oke, untuk waktu pengerjaan sudah selesai ya. Sekarang diskusikan bersama kelompok kalian masing-masing dan sampaikan jawaban kalian. Baik. Saya dari kelompok 1 akan menjelaskan faktor biologis dan psikologis. Faktor biologis mencakup kondisi fisik, usia, dan status gizi. Misalnya, lansia membutuhkan istirahat lebih panjang, anak-anak masa pertumbuhan membutuhkan nutrisi lebih tinggi,
Dan orang yang sakit tidak mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri sehingga memerlukan bantuan perawat. Faktor kedua adalah psikologis, kondisi emosional, tingkat stres, dan kesehatan mental mengalami motivasi seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar. Seseorang yang stres berat biasanya mengalami gangguan pola makan, sulit tidur, dan bahkan mengabaikan kebersihan dirinya. Contohnya itu, pasien yang baru didiagnosis penyakit kronis seperti kanker atau diabetes mellitus itu sering mengalami kecemasan dan depresi. Kondisi psikologis yang buruk itu justru memperburuk kondisi fisiknya karena pasien itu tidak mau makan dan tidak kooperatif dalam pengobatan. Dan di sini itu penting peran perawat itu memperhatikan aspek psikologis pasien secara bersamaan. Oke, sudah sangat bagus ya yang disampaikan oleh kelompok 1. Jadi, faktor biologis dan psikologis memang sangat mempengaruhi ini. Untuk kelompok 2, apakah sudah siap mempelajari dari diskusi? Saya dari kelompok 2. Faktor ekonomi sangat berpengaruh. Keterbatasan finansial menghambat akses nutrisi, layanan kesehatan, dan tempat tinggal yang layak. Banyak pasien terpaksa menghentikan pengobatan karena tidak mampu membayar biaya perawatan. Saya dari kelompok 2 akan menjelaskan faktor sosial budaya, ekonomi, lingkungan, dan pengetahuan. Faktor sosial budaya yaitu nilai budaya, norma sosial, dan pengalaman keluarga yang menentukan cara individu memenuhi kebutuhannya. Misalnya, tantangan makanan tertentu dalam budaya tertentu dapat berdampak pada kecukupan nutrisi. Oke, sebelum kita tutup, kita ingin melakukan evaluasi singkat nih untuk mengecek pemahaman teman-teman semuanya. Oke, pertanyaan metode. Sebutkan 5 tingkatan hierarki kebutuhan Maslow dari yang paling dasar. Ada yang bisa jawab? Lima tingkatan dari paling dasar adalah kebutuhan fisiologis, kebutuhan keselamatan dan keamanan, kebutuhan hidup dan aktualisasi. Luar biasa teman-teman semua sudah bisa menjawab dengan lebih benar. Kita lanjut ke penutupnya. Oke, teman-teman. Sebagai penutup, mari kita rangkum materi hari ini. KDM adalah segala kebutuhan yang harus dipenuhi untuk menjaga keseimbangan fisik dan psikologis manusia. Hierarki Maslow jadi panduan kita dalam menentukan kualitas asuhan. Memenuhinya dipengaruhi oleh 6 faktor yang saling berkaitan. Dan perawat memiliki 5 peran penting dalam memastikan semua kebutuhan itu terpenuhi secara maksimal. Oke, kegiatan penyuluhan kita hari ini berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah sangat aktif dan antusias dari awal sampai akhir. Kami mohon maaf apabila dalam penyampaian ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.